Indonesia, ada baiknya mari sejenak kita menundukkan kepala dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Oke. Buat adik-adikku semua dapat mendengar suara saya? Oke, sekarang kita belajar tentang sejarah Indonesia. Pasti di antara kita semua sudah banyak yang mengetahui sejarah, apa yang dimaksud dengan sejarah dan apa itu peristiwa sejarah. Dalam proses perkembangan alam, semesta yang telah berlalu, sepertinya terjadinya gunung berapi bukanlah suatu peristiwa sejarah. Jadi sejarah itu tidak semua peristiwa dapat kita katakan sebagai sejarah, karena kajian pokok sejarah adalah manusia, di mana apapun yang terjadi dalam kehidupan manusia di zaman lampau itu adalah pokok kajian sejarah. Nah, kata sejarah sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti siajaratun. Siajaratun itu diartikan sebagai sebuah pohon yang dimana dalam pohon itu menggambarkan tentang silsilah asal usul atau garis keturunan. Nah, selanjutnya perhatikan baik-baik materi yang akan saya bawakan di dalam PowerPoint. Sudah lihat semua? Pengertian sejarah mengenai sejarah pandangan kita tidak pernah lepas dari masa lampau. Sejarah bukanlah sesuatu yang asing bagi kita, walaupun demikian masih banyak di antara kita yang belum mengetahui apa sebenarnya sejarah itu, apa tujuan sejarah itu, atau apa manfaat belajar sejarah. Pengetahuan menjadi sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada masyarakat di dunia ini yang tidak mengenal sejarah, walaupun tidak semuanya mengetahui bagaimana kehidupan bangsa atau masyarakat terdahulu. Hal ini tidak disebabkan kurangnya peninggalan-peninggalan tertulis yang ditinggalkan oleh masyarakat terdahulu yang sampai pada generasi-generasi berikutnya. Sejarah telah terjadi suatu pengetahuan yang penting dalam kehidupan suatu bangsa atau suatu negara. Dengan mempelajari sejarah, kita akan mendapat gambaran tentang kehidupan masyarakat masa lampau atau mengetahui peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang terjadi di masa lampau. Peristiwa maupun kejadian yang terjadi di masa lampau dapat dijadikan sebagai suatu pedoman dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa di masa yang akan datang. Arti kata sejarah berasal dari bahasa Arab, siajaratun, yang berarti pohon. Menurut bahasa Arab, sejarah sama artinya dengan sebuah pohon. Selanjutnya, materi ini dapat kalian lihat di kelas room yang saya akan bagikan nanti. Di kelas room dapat kalian mengikuti materi ini. Dan saya harap kalian juga dapat mencantumkan nomor HP di WA kalian masing-masing yang ada di dalam absen, agar
kita dapat saling mengetahui informasi-informasi selanjutnya, atau ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian dapat ingin tanyakan, dapat menghubungi saya dengan nomor WA saya, yaitu 085 085. Pak Reki minta tolong layarnya hitam, mohon diperjelas dulu, buka aplikasinya supaya anak-anak bisa melihat semua. Ya, oke. Nomor WA saya tolong dicatat 085 256 302 686. Dan selanjutnya materi yang kelanjutan dari materi yang kita bahas dapat kalian lihat di classroom kalian masing-masing. Mohon Pak Reki ulangi dulu satu kali lagi ke anak-anak dengan pelan sehingga anak-anak bisa mendengarkan semua. Terima kasih. Nomor WA saya 085. Nama tak Pak, dengan nama tak, dengan nama tak. Nama saya Reki Fernandez. Nomor WA 085 256 302 686. Ada yang mau bertanya tentang apa itu sejarah? Apa itu sejarah Pak? Apa itu sejarah? Sejarah itu adalah pengetahuan yang mempelajari tentang manusia. Objek kajian sejarah adalah manusia. Jadi tidak kembali sama mengatakan bahwa tidak semua peristiwa itu dapat dikatakan sebagai sejarah. Contohnya Gunung Merapi itu bukan sebagai dapat dikatakan sebagai sejarah dalam artian karena sejarah itu adalah objek kajiannya adalah manusia. Apapun yang terjadi dalam manusia itu dapat dikatakan sebagai sejarah. Contohnya adalah perang perlawanan masyarakat Indonesia terhadap para penjajah, itu dapat dikatakan sebagai sejarah. Dan contoh lain dari itu adalah tentang peristiwa G30S PKI. Arti kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang berarti pohon. Dalam bahasa-bahasa lain, sejarah dalam bahasa Inggris dapat dikatakan yaitu sebagai history. Historia sendiri mengandung beberapa arti, yaitu merupakan kumpulan peristiwa masa lalu, merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi berturut-turut dari masa lalu sampai sekarang. History merupakan suatu catatan atau deskripsi naratif peristiwa-peristiwa masa lalu. History merupakan disiplin ilmu yang mencatat dan
yang menginterpretasikan peristiwa-peristiwa masa lalu yang berkaitan dengan manusia. Histori merupakan semua yang diingat tentang masa lalu dalam bentuk tulisan. Ada yang mau bertanya sampai di sini sebelum saya lanjut? Saya, Pak. Apa? Apakah tulisan-tulisan yang dibuat manusia purba itu termasuk sejarah, Pak? Tulisan yang dibuat manusia purba, karena kalau kita membahas tentang manusia purba, mereka belum mengenal tulisan. Mereka hanya dapat menggambarkan keberadaan mereka. Mereka menggambarkan keberadaan mereka lewat gambar-gambar seperti telapak tangan yang ada di contoh kecilnya yang ada di Leang-Leang Maros, situs purbakala. Di sana juga ada gambar binatang yang menggambarkan bahwa mereka pada masa itu hidup dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Itu adalah bentuk-bentuk tulisan yang digambarkan oleh manusia ke manusia purba untuk menggambarkan letak keberadaan mereka. Masih ada sebelum saya lanjut? Apakah dengan penandaan manusia purba itu bikin gambar, Pak, bisa disebut sejarah? Apa? Saya diulang. Pertanyaannya kurang jelas. Mohon anak-anakku sekalian yang bertanya, tolong perkenalkan nama dulu ya, supaya bisa disebutkan namanya ya. Terima kasih. Oke, Oke, ada yang mau bertanya? Muhammad Yasir, silakan bertanya kembali. Saya dari Muhammad Yasir Agama Sigit. Ingin bertanya, Pak, apakah dengan gambaran-gambaran yang dibuat oleh manusia purba bisa dibilang sejarah? Gambaran-gambaran yang dibuat oleh manusia purba dapat dikatakan sebuah sejarah ketika kita sudah mengetahui bahwa kebenaran akan keberadaan gambaran-gambaran tersebut. Karena misalnya kalau kita hanya mengasumsikan, mengatakan bahwa ini adalah gambaran tentang sebuah keberadaan manusia purba pada masa itu. Lewat gambaran ini kita dapat mengetahui tentang manusia purba pada kala itu. Tapi di situ dapat kita katakan bahwa apakah betul ini adalah fakta, karena sejarah tidak terlepas dari adanya sebuah kebenaran. Sejarah tidak mengatakan bahwa opini itu adalah sebuah kebenaran, tapi sejarah adalah menceritakan apa yang benar-benar terjadi. Jadi seperti yang kita lihat bahwa di Leang-Leang Maros itu adalah letak situs purbakala, dan di situ memang adalah sebuah fakta bahwa mereka pada masa itu menggambarkan telapak tangan maupun gambar-gambar hewan-hewan buruan sebagai tanda bahwa keberadaan mereka betul-betul ada, dan telapak tangan itu adalah menggambarkan bahwa mereka melakukan ritual-ritual untuk menggambarkan kedukacitaaan mereka akibat keluarga mereka yang meninggal, maupun keberlangsungan hidup mereka yang senantiasa mendapatkan berkat dari Tuhan. Selanjutnya, lewat gambar-gambar hewan-hewan buruan itu adalah menggambarkan tentang keberadaan manusia purba itu sendiri, bahwa mereka hidup berburu dan mengumpulkan makanan. Oke, saya lanjut kepada materi selanjutnya. Histori berasal dari kata Yunani, historia, yang berarti informasi atau pencarian. Perkataan historia menunjukkan bahwa kajian sejarah bergantung sepenuhnya kepada penyelidikan terhadap perkara-perkara yang benar-benar terjadi. Dalam bahasa Inggris, kata sejarah history berarti
masa lampau umat manusia, sedangkan dalam bahasa Jerman kata sejarah berarti sesuatu yang telah terjadi. Kedua kata itu dapat memberikan arti sesungguhnya tentang sejarah, yaitu sesuatu yang telah terjadi pada waktu lampau dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, sejarah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dan bahkan berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia dari tingkat sederhana ke tingkat yang lebih modern. Pengertian sumber sejarah. Sumber sejarah adalah bahan-bahan yang dapat digunakan untuk menghimpun informasi tentang peristiwa masa lampau. Sumber sejarah dibedakan menjadi beberapa berdasarkan kualitasnya. Sumber sejarah lisan, tertulis, sumber benda atau artefak. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Sampai di sini ada yang mau bertanya tentang apa itu sumber lisan, apa itu sumber tertulis, dan apa itu sumber benda? Mungkin Pak Riki dilanjut saja dulu materinya karena Baik, Pak. waktu sangat terbatas, jadi mohon diselesaikan saja untuk sesi tanya jawabnya nanti di belakang. Terima kasih. Baik, Pak. Oke, sekarang kita lanjut kepada sumber lisan. Dalam sumber lisan adalah sumber yang diperoleh dari penuturan yang terlibat atau yang menyaksikan sejarah. Contohnya adalah peristiwa proklamasi. Penuturan atau secara lisan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti atau sumber sejarah ketika orang-orang yang menuturkan sejarah itu adalah orang-orang yang betul-betul terlibat atau menyaksikan tentang bagaimana proklamasi yang dibacakan oleh Bapak Soekarno pada saat itu, dan bagaimana proses penjajahan Jepang di Indonesia pada waktu Jepang menjajah bangsa Indonesia. Selanjutnya kita melangkah kepada sumber tertulis. Keterangan tentang peristiwa masa lampau yang disampaikan secara tertulis. Nah, contohnya adalah proklamasi kemerdekaan dan prasasti Ciarutan yang berbahatkan telapak kaki Sri Purnawarman yang Laksamana Dewa Wisnu. Selanjutnya kita melangkah tentang sumber benda dan artefak. Sumber benda atau artefak adalah sumber benda yang berasal dari benda-benda kebudayaan. Contohnya adalah kapuk genggam, candi Prambanan, dan meriam. Sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu, dan seni. Sejarah sebagai peristiwa yang sering juga disebut sebagai sejarah objektif adalah menyangkut peristiwa itu sendiri yang tidak mungkin terulang lagi. Dengan kata lain, sejarah sebagai peristiwa hanya sekali terjadi, maka tidak ada proses yang berkelanjutan. Selanjutnya, sumber sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah juga disebut sebagai sejarah subjektif. Adalah sejarah yang menyangkut tentang penulisan peristiwa tersebut. Seseorang sesuai dengan konteks zaman dan latar belakangnya. Sejarah sebagai ilmu adalah suatu pengetahuan. Disebut ilmu jika memenuhi beberapa kriteria, yakni memiliki metode efisien, memiliki objek yang definitif, memiliki formulasi kebenaran yang umum, adanya penyusunan yang sistematis, dan memiliki kebenaran yang objektif. Selanjutnya, sejarah sebagai seni
Dikatakan sebagai seni sebab dalam rangka penulisan sejarah, seorang sejarawan memerlukan intuisi, imajinasi, emosi, dan gaya bahasa. Selanjutnya tentang konsep berpikir kronologis, dikronis, sinkronis, dan ruang dan waktu dalam sejarah. Nah, ini sangat diperlukan di dalam pembahasan sejarah, dalam mengadakan kajian-kajian tentang sejarah. Konsep-konsep berpikir inilah sangat dibutuhkan di dalam sejarah. Nah, selanjutnya, apa yang disebut dengan konsep berpikir kronologis? Kronologi berasal dari kata kronos, yang berarti waktu, logos yang berarti ilmu. Kronologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang waktu. Kronologi dalam sejarah merupakan urutan peristiwa sejarah yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang telah diklasifikasikan itu lalu disusun secara runut berdasarkan waktu kejadian yang berlangsung. Konsep diakronis adalah konsep yang mempelajari sejarah dalam kurun waktu yang berurutan. Diakronis bersifat memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Sejarah mementingkan proses sejarah, akan berbicara tentang suatu peristiwa tertentu, tentang tempat tertentu dari waktu A ke waktu B. Contohnya adalah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Konsep sinkronik. Sinkronik adalah mempelajari tentang peristiwa sejarah pada kurun waktu tertentu dan khas ilmu sosial. Cara berpikir sinkronik adalah melebar dalam ruang serta mementingkan struktur dalam suatu peristiwa. Contohnya dapat kalian lihat sendiri masing-masing. Konsep ruang adalah konsep yang meliputi aspek lingkungan, lokasi, dan tempat suatu peristiwa sejarah. Konsep ruang dalam sejarah dapat membandingkan antara suatu peristiwa sejarah dengan peristiwa sejarah di lokasi lain. Contohnya peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Konsep waktu dalam sejarah sangat diperlukan sebagai pengelompokan. Pengelompokan berdasarkan waktu, pembawakan periodisasi suatu peristiwa. Peristiwa sejarah dan urutan waktu terjadinya peristiwa sejarah. Contoh penerapan konsep ruang dan waktu dalam sejarah adalah perhatikan baik gambar yang ada di samping. Di mana yang pertama adalah unsur manusia yaitu Soekarno-Hatta dan orang-orang lain yang hadir dalam pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Kedua adalah unsur tempat yaitu rumah IR Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, dan terakhir unsur waktu yaitu pelaksanaan kegiatan pembacaan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945. Nah, yang terakhir adalah kronologi sejarah Indonesia. Zaman prasejarah sebelum abad ke-4 Masehi atau abad sebelum abad ke-4 sebelum Masehi. Zaman Hindu-Buddha adalah abad ke-4 sampai abad ke-15 Masehi. Zaman perkembangan Islam dari abad ke-7 Masehi sampai abad ke-16 Masehi.
zaman penjajahan Belanda adalah abad ke-16 sampai tahun 1942. Zaman pendudukan Jepang selanjutnya dapat kalian ikuti nanti di kelas Rom. Apa sudah ada yang dimengerti tentang materi pada pertemuan ini? Pak Reki, Ya, Pak. mohon dipercepat karena waktunya tinggal 3 menit untuk masuk ke pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Oke, sebelum saya tutup materi ini, mari kita senantiasa belajar baik-baik, mempelajari setiap pelajaran yang kita pelajari dan belajar, dan jangan berhenti untuk mempelajari sejarah, karena dari sanalah kita akan mengetahui banyak hal. Untuk saat ini cukup sampai di sini dan kita ketemu lagi minggu yang akan datang. Terima kasih.